Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Arya Pangestu. Nama saya Putri Mailinda. Nama saya Sabila Putri Islami. Nah, di sini kami akan mengerjakan tugas dari kewirausahaan. Di sini kami sudah sampai di tempat pembuatan Wingko yang termasuk bisnis atau usaha UMKM. UMKM itu usaha menengah ke atas atau usaha mikro. Nah, teman-teman bisa dilihat di tempatnya. Di sini adalah tempat produksi. Dan Wingko ini juga dipasarkan ke beberapa Alfamart, warung-warung sekitar, dan Indomart ataupun minimarket lainnya. Oke, selanjutnya ikutin kita untuk mewawancarai Pemilik usaha ini. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Putri Mailinda. Saya mau mewawancarai Ibu. Pertanyaannya yang pertama itu, berapa modal awal mendirikan usaha pada saat itu? Waktu awal itu sekitar 2,5 juta ya untuk membeli peralatan-peralatan kompor gitu, terus ada loyang gitu kan, terus ada kayak ya peralatannya untuk masaknya itu gitu kan, terus untuk modal membeli bahan baku gitu, sekitar 2,5 juta. Mengapa memilih untuk usaha ini? Sebetulnya usaha saya tuh tadinya bukan di Wingko ya, bukan di kuliner. Usaha saya tuh ada kayak craft gitu kan, rajut dan segala macam, ada baju, ada sepatu gitu. Tapi kan sejak pandemi itu usaha itu tuh agak ya nggak ada peminatnya, atau bukan nggak ada peminat tapi menurun gitu lah. Saya lihat trennya itu kan orang lebih suka sekarang yang mencari makanan gitu. Waktu awal-awal itu kan nggak boleh tuh beli kemana-mana gitu pakai online apa segala macam gitu kan. Nah itu saya coba untuk apa ya, melihat peluang ada orang yang di sini kayaknya Wingko belum ini ya, belum banyak yang membuat gitu kan. Saya mencoba bikin itu. Dan Wingko saya tuh yang less sugar ya, untuk lebih ke, kan kebanyakan orang sekarang kembali ke lebih ke apa ya, makanan-makanan sehat gitu ya. Jadi kan Wingko dari Semarang itu kan kebetulan manis gitu biasanya, atau dari Jawa Tengah. Nah, waktu itu ada teman saya yang pengen Wingko, penyuka Wingko, tapi dia kena diabetes gitu. Nah, itu kan merupakan peluang buat saya untuk menciptakan suatu produk gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya yang dilakukan agar usaha ini terus berkembang dan mampu bersaing dengan penjual lainnya? Yaitu kan saya mau membedakan dengan Wingko-Wingko yang lain ya. Jadi Wingko saya lebih spesifik ke yang less sugar itu kan. Jadi menurut saya itu sesuai dengan apa ya, orang Cirebon itu kan tidak seperti orang Jawa terus penyuka manis gitu kan, ada orang Jawa. Kalau Cirebon itu kalau manis malah apa katanya giung atau apa gitu, mereka nggak suka. Nah, saya trial ke beberapa orang bahwa oh ya bisa diterima gitu dengan apa ya, lidahnya orang Cirebon gitu, yang memang suka Wingko tapi dia tidak suka yang manis gitu. Jadi ya, inovasinya ya terus digali. Tapi saya baru sampai ke bikin Wingko yang less sugar, sama satunya lagi Wingko yang dengan kayak ada apa ya namanya itu yang cherry kecil, yang cherry yang dikeringkan, Cherry kering. kismis. Nah itu baru dua itu. Kendala yang sering dihadapi? Untuk saat ini ya, dari mulai Oktober sampai sekarang itu ternyata inovasi saya tuh, karena saya masuk ke Indomaret ya, jadi otomatis banyak orang yang melihat gitu ya, karena Indomaret kan ya toko modern kan ya gitu. Ada pesaingnya, ada beberapa pesaing lah yang mulai memproduksi Wingko itu juga, dan ada yang meniru hampir mirip gitu loh dengan yang saya produksi gitu kan. Itu aja sih kendalanya gitu kan. Apakah ada kendala untuk mencari bahan bakunya? Alhamdulillah, tadinya memang iya kendala, karena saya punya pemasok kelapa. Itu kan Wingko kan terbuat dari kelapa ya, yang bahan baku utamanya itu kan kelapa. Kelapa itu harus yang
muda, yang nggak muda banget tapi pokoknya yang tidak tua untuk kayak yang diperas buat santan gitu kan, itu kan karena buat kue. Itu tadinya cuma satu pemasok gitu, karena suatu saat pemasok itu tuh nggak bisa memberikan itu kelapa seperti yang saya inginkan gitu kan, otomatis saya cari yang baru gitu kan. Alhamdulillah sih untuk bahan baku tidak terkendala. Jadi sekarang malah justru supplier kelapanya itu sampai 3 kalau yang sekarang itu. Terus berapa porsi yang terjual dalam satu hari? Biasanya saya produksi kayak malam ini saya produksi itu sekitar 200 piece gitu ya. Itu biasanya karena wingko saya tuh udah ada pasarnya sebetulnya kan. Jadi tinggal besok tuh tinggal kasih ke toko-toko itu gitu. Saya Sabila dari Sobat juga. Saya ingin bertanya bagaimana cara mempromosikan usaha ini selama ini? Sebetulnya kan Wingko udah ada pasarnya ya, jadi ada outletnya gitu kan. Waktu saya mau masuk Indomaret itu memang dari dinas perindustrian dan perdagangan itu memang ada kurasinya gitu kan. Jadi mereka yang mempromosikan UKM-nya itu ke Indomaretnya gitu kan. Terus kalau untuk yang udah pasti kan setiap harinya tuh ada yang udah saya harus kasih gitu toko-tokonya, itu sih udah pasti. Nah kalau untuk lebih menaikkan lagi itu untuk yang beli langsung konsumen ke konsumennya tidak dititipkan, saya biasanya promosi di Facebook, di WA bisnis marketplace saya malah belum. Belum. Kan. Karena takut ya, Wingko itu kan cuma expirednya 5 hari gitu kan. Saya takutnya orang nggak suka karena mahal di ongkir gitu. Tapi kemarin kebetulan yang bulan kemarin itu ada marketplace PLN namanya ya, marketplace PLN itu dia punya promosi gede-gedean gitu. Nah, jadi beli harga 50.000 itu dapat potongan diskon 40.000, jadi bisa beli Wingko sebanyak misalnya 15 biji atau berapa itu cuma bayar 10.000 gitu. Wow. Itu kemarin lumayan tuh saya dapat jualan itu. Jadi mungkin ada kayak semacam BUMN yang ngadain program-program gitu lah, program-program promo. Bagaimana Ibu cara menjaga kualitas bahan bakunya? Itu saya kan kayak kelapa tuh punya kriteria harus yang nggak tua banget, nggak muda banget. Itu memang agak sulit ya nyarinya, tapi saya sudah punya nih supaya kelapa itu 3. Saya orang itu udah hafal dengan permintaan saya. Jadi kalau mereka punya kayak ini tadi barusan juga sama, Bu, kelapa baru turun nih dari kebun katanya, banyak yang bagus-bagus gitu, Ibu mau nggak gitu kan. Mereka udah ini sendiri. Kalau yang bahan tepungnya itu memang saya memakai tepung Rose Brand gitu. Pernah dulu ganti itu apa ya, jadi hasilnya kurang bagus gitu. Pak, ada waktu tertentu nggak Bu? Lagi omset lagi naik, penghasilannya lagi naik atau lagi turun, pas lagi apa aja? Kemarin sih kalau saya lihat ya di bulan-bulan apa ya, Rio, setelah Lebaran Haji itu mulai agak naik, agak tingginya tuh di bulan Oktober kalau saya lihat 2 tahun terakhir ini ya gitu kan. Jadi malah justru di Oktober nanti, terus dia akan datar di Desember ke Januari. Akhir tahun ke Awal tahun itu juga nggak tahu ya kenapa, itu saya perhatiin gitu kan ya. Jadi di saat udah 2 tahun ini tuh itu di Desember sampai ke Januari tuh agak datar gitu loh, nggak yang meningkat. Kalau dari kualitasnya nih Bu, pernah ada penurunan nggak, kayak misalkan dari bahan bakunya atau? Pernah, tapi udah lama sih ya. Jadi si tukang ya supplier kelapanya itu kayaknya mungkin lah ya, dia ganti, kan kelapa tuh kan diparut tuh. Parutan itu kan pakai mesin. Nah mesinnya tuh ada bensinnya gitu kayaknya. Nah itu ada mungkin dia tangannya kurang bersih atau apa, jadi kena malah ngaruh di perut. Itu saya sempat terus
produksi di hari itu tuh bisa hampir 100% gitu. Ya, rata semua di Karena kan jadi jelek kan si Iya, ininya tuh, hasilnya bentukannya. si kelapanya si wingkonya tuh jadi biru-biru gitu. Kayak kadaluarsa mungkin ya? Jadi kayak biru-biru gitu. Kayak tercemar. Kalau faktornya kalau misalnya ada kenaikan harga gitu, faktornya faktor apa misalnya? Kalau kenaikan harga biasanya di dekat-dekat Lebaran tuh. Biasanya kan kelapa itu kan sulit karena kelapanya diambil waktu Ramadan itu untuk kelapa muda gitu kan, jadi udah dipetikin dulu kan. Jadi di saat mau Lebaran, apakah di saat ya Ramadan sampai menjelang Lebaran itu kan kelapa mudanya udah habis tuh. Jadi tinggal yang tua-tua gitu. Itu memang agak kesulitan gitu. Terus naik harganya itu juga. Ya, Bu, perkenalkan saya Joko Nario Pangestu. Saya juga dari mahasiswa UGJ. Nah, untuk melanjutkan pertanyaan yang tadi, saya ingin menanyakan strategi apa saja yang bisa menambah omset? Strateginya kadang saya kan UKM tuh banyak ya di teman-teman itu kan. Kemarin yang pas di marketplace PLN itu strateginya tuh bundling. Jadi misalnya paketan dia jual dengan promo, misalnya menu manis gurih gitu. Jadi dia jual siwang tapi dia jual wingko juga, jadi dibanding siwang dan ini gitu. Terus kadang dijual sama campur lain gitu, dibanding strateginya itu. Terus kalau kadang-kadang ya itu tadi yang di marketplace itu kan, jadi ada promo diskon, ada promo apa gitu, terus promo gratis ongkir itu juga ada. Nah, ada berapa biaya bahan baku untuk sekali pembelian bahan-bahannya? Jadi sekali produksi biayanya itu menghabiskan berapa biaya? Kurang lebihnya berapa ya? Saya hitung dulu ya. Ya sekitar berapa ya? 150-an. 150 ya, kurang lebih itu. Apa saja masalah yang dihadapi dalam memulai usaha ini? Awalnya beratnya awal banget ya. Pertama kali memulai bisnis itu kan kita harus mengenalkan produk itu kan ya ke orang yang mau kita. Saya kan produknya kan saya titip-titipin di warung-warung, di tempat jajanan pasar gitu kan. Nah itu awalnya itu membuat orang itu percaya bahwa produk saya itu baik, enak dan ya pokoknya premium lah gitu kan. Itu untuk meyakinkan mereka itu agak penuh tantangan gitu. Kadang itu ditolak. Jadi misalnya satu hari itu saya keliling untuk kasih ke beberapa warung atau berapa itu, mungkin 10 tuh satu yang diterima, yang lain nolak gitu kan, alasannya penuh lah tempatnya atau apa, udah ini, padahal situ nggak ada sebetulnya gitu kan itu. Nah, dan bagaimana cara mengatasi masalahnya? Caranya mengatasinya ya saya sih percaya sama Allah bahwa rezeki itu nggak akan ketukar, dan rezeki itu ya memang sudah takarannya sekian gitu kan ya. Jadi mungkin saya ditolak di sini, mungkin suatu saat itu akan berkali-kali lipat mungkin di saat yang hari berikutnya itu saya diterima semua gitu dari 10 itu gitu kan. Kayak kemarin juga sama kayak waktu Lebaran ya. Lebaran tuh kan orang-orang yang jualan kayak makanan-makanan kayak gitu kan sepi kan. Nah kebetulan terbantu dengan adanya marketplace PLN itu, malah justru yang beli itu orang-orang jauh gitu loh. Yang mungkin orang-orang Jawa yang mungkin tinggal di luar kota atau di luar pulau, dilelahnya pengen wingko itu ada yang beli 250.000 itu wingko semua gitu. Wow. Ada itu. Jadi apa ya dengan online kayak gitu juga terbantu sih gitu. Nah, pukul berapa sampai berapa biasanya usaha atau penyebaran produksinya? Biasanya saya dari pagi 5:30 udah berangkat.
dari sini karena menyasar ke yang penjual makan jajanan pasar itu kan biasanya buka pagi-pagi itu jam 5:30 itu udah buka gitu. Kalau lewat itu kan mungkin pembelinya udah lewat gitu, udah pergi. Biasanya pembelinya di yang jajan pasar itu kan anak-anak yang mau sekolah, terus ibu-ibu yang mau berangkat kerja gitu. Biasanya itu, jadi dari pagi paling sekitar sampai jam 9-an. Nah, Ibu, untuk rasa khas sendiri itu, rasa khas dari Wingko itu sendiri, apa ada bumbu yang emang beda atau gimana? Enggak sih, hanya di ya kelapanya aja gitu kan ya, yang membedakan itu kelapa itu memang sangat berpengaruh karena Wingko itu memang jajanan Nusantara yang bahan baku utamanya itu sebetulnya kelapanya itu gitu. Jadi kalau orang itu si supplier kelapa itu salah ngasih kelapa gitu, jadi misalnya kelapanya ternyata campurannya banyak, yang tua itu karena mungkin saya udah kadung pesen tapi ternyata yang muda sedikit, terus akhirnya kan dicampur tuh. Nah itu akan ketahuan tuh nanti hasilnya itu, jadi hasilnya bukan beda. Dan saya kan protes sama dia, Mas tadi kemarin kelapanya tua ya, aku bilang gitu kan. Ya Bu, ini Mas jangan kayak gitu, soalnya saya juga nanti dikomplain sama konsumen saya gitu kan. Itu aja sih. Selanjutnya mungkin boleh nggak Bu kami melihat proses pembuatannya, proses produksi Wingko itu sendiri? Nah, boleh. Kebenaran juga kan lagi Mau produksi, iya beneran ya. Biasanya saya tuh produksi pagi, tapi kebetulan kan saya tadi ada kelas tuh di RBC itu, pulangnya agak sore sampai maghrib, makanya saya bilang habis isya aja gitu kan, karena ya kelapanya baru datang malam, katanya si tukang kelapa tuh, Bu ada kelapa bagus, Bu mau ambil nggak? Ya kan daripada ya sayang, ya usah nggak apa-apa, capek-capek juga. Ini adonannya ya, terdiri dari kelapa, gula, sama tepung ketan gitu ya. Nah, setelah itu dicampur dan segala macam, baru nanti dimasukin ke sini, ke tempat di loyang gitu. Oh, jadi tempat pembuatannya tuh produksi itu ada cetakannya tersendiri ya? Iya, sebetulnya bisa tuh kan nggak dicetak gini kan, jadi hasilnya kotak, tapi pakai loyang yang kotak tuh masuk oven gitu pakai ovennya gitu. Kalau yang ini pakainya ini kayak gini. Itu sekitar berapa lama Ibu? Setengah jam kurang lebih sampai matang. Ini Wingko yang besar, yang diameter besar gitu kan. Ada juga yang diameter kecil. Oh, setiap diameternya beda ya? Ada dua produk gitu kan, yang 2 meter ini yang diameter agak besar itu biasanya masuk Indomaret, karena Indomaret tuh saingannya sama adalah produk di sana gitu ya, jadi dia minta sama gitu bentuk gede kecilnya gitu sama yang produk yang ada. Sok lihat aja di Indomaret kan ada banyak yang produk kue basah, yang pengennya disamain, jadi makanya saya bikin yang besar di Indomaret.